kami dari Polres Singkawang sudah menetapkan tersangka terkait dengan perkara ini. Yang bersangkutan berinisial HA. Menyandang status tersangka kasus kekerasan seksual kepada anak sejak Agustus 2024, HA tetap mengikuti proses pelantikan bersama 29 anggota DPRD Singkawang lainnya pada 17 September 2024. Melalui kuasa hukumnya, HA membantah melakukan tindakan asusila. Itu bilang 2022 gitu, korban ya gitu. Nah kami bingung juga, padahal Pak Haji di BAP Juli 2023 gitu. Pasti ada dugaan kriminalisasi gitu loh. Cuman soal membuktikan ya itu kan langkah kami berikutnya gitu. HA diketahui merupakan caleg terpilih daerah Singkawang, Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS pun akan menyelesaikan secara internal karena HA telah berstatus tersangka. Kita akan menyelesaikannya secara internal. Jadi ada tim internal akan menyelesaikan tentu sanksi internal nanti. Saat yang sama juga selain mekanisme internal, penyelesaian kita adalah juga kita tentu menghormati mekanisme hukum positif yang berlaku. Ya, karena sudah pada posisi tersangka. Pada 26 Agustus 2024, Satreskrim Polres Singkawang telah menetapkan HA sebagai tersangka dan melakukan pemanggilan pertama. Namun HA tidak hadir dengan alasan sakit. Hasil visum sudah keluar juga dari pihak rumah sakit, sudah kita mintai dan sudah kita kantongi juga. Dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. HA dilaporkan ke polisi pada 11 Juli 2024 karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun sebanyak 2 kali, sekitar bulan Juli 2023 dan 1 Maret 2024. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan menetapkan HA sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas lebih lanjut perihal anggota DPRD berstatus tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak, kita terhubung dengan Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Ibu Maria. Ya, selamat malam Mas Mario. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Baik. jelas. Ya. KPU bilang tunggu ingkrah dulu, baru bisa diputuskan dilantik atau tidak terkait dengan tersangka ini. Sehingga masih bisa walaupun sudah tersangka, tapi akhirnya bisa dilantik juga. Oke, satu aturan seperti itu. Tetapi secara etis atau tidak Bu sebenarnya? Ya, saya kira kalau bicara etika, ini seharusnya etika itu didahulukan ya, dikedepankan dibanding dengan melihat regulasinya KPU ya, yang seolah-olah memberikan pembenaran bahwa meskipun dia sudah tersangka masih bisa dilantik. Ini memang sangat disayangkan dan terus terang kami dari Komnas Perempuan sangat menyesali itu. Berarti kalau terkait etika seharusnya tidak dilantik dong Bu? Seharusnya betul, seharusnya KPU bisa memberikan koreksi dalam konteks ini ya. Jadi bagi Komnas Perempuan sangat disesalkan bahwa ini menjadi kejadian yang sungguh menodai ya terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena di situ jelas sekali bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini harusnya polisi juga bisa menahan pelaku ya ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya ingin memastikan bahwa apakah korban dan keluarga ini mendapatkan perlindungan secara komprehensif ya, karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun belum ada ini korban itu harus pastikan bahwa dia mendapatkan perlindungan baik dirinya maupun keluarganya, terutama pada korban itu harus ada penguatan psikologis, lalu juga diberikan pemberian informasi tentang hak korban dalam proses peradilan ini seperti apa dan seterusnya ya. Saya kira ini diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi jangan sampai kemudian fokus kita hanya pada pelaku, tetapi juga korban juga menjadi perhatian yang sangat penting supaya dia dipastikan bahwa dia terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, karena ini jelas sekali bahwa pelakunya adalah orang yang punya kuasa gitu ya. Apalagi korbannya adalah anak gitu. Berarti ya. Dengan dari yang saya tangkap, dengan Ibu mengatakan bahwa akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD, menciderai proses politik kita, Bu?
Iya, mencederai ya sebagai anggota DPR ini kan harusnya dia orang yang sudah selesai sebagai negarawan, itu harusnya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh gitu ya. Apalagi ini sudah jelas-jelas dikatakan sebagai tersangka, itu harusnya dia dengan sadar bahwa itu tidak layak gitu ya untuk dilantik gitu. Karena betapapun ya, meskipun belum ada keputusan hukuman yang jelas, tetapi itu dengan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu harusnya dia juga malu harusnya ya, saya mohon maaf. Dari yang Ibu mau sampaikan bahwa walaupun pada akhirnya KPU tidak sesuai aturan, melantik pada akhirnya sebagai DPRD, tetapi sebagai pribadi, sebagai seorang tersangka, sebagai seorang pribadi, harusnya dia mundur karena sesuai dengan etika itu. Betul, harusnya mundur. Harusnya yang bersangkutan mundur dan polisi harus menahan. Harus ditahan menurut saya. Kalau tidak ditahan, saya khawatir justru malah bisa menjadi bisa menghilangkan jejak, dan itu bisa dimungkinkan gitu. Jadi gunakan proses di dalam peradilan ini dengan menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, supaya karena ini juga undang-undang ini juga disetujui oleh DPR gitu ya, oleh DPR, termasuk di dalamnya adalah PKS gitu. Jadi sekali lagi sangat menyayangkan gitu ya, dan kami menyarankan juga kepada KPU seharusnya bisa mengoreksi gitu. Jadi tidak melihat aturan itu secara hitam putih, tetapi juga soal-soal etik ini juga harus juga dikedepankan gitu. Ya. Bu, ini tadi Ibu sudah singgung soal polisi. Ini 26 Agustus. Sang tersangka dipanggil polisi sebagai tersangka dan mangkir karena sakit. Tetapi pada tanggal 17 September datang untuk pelantikan. Ini respon Anda seperti apa melihat ini? Ya, itu menunjukkan bahwa korban memang tidak ada itikat baik ya, bahwa dia sebagai sepertinya seolah-olah dia bukan pelaku, dia menyangkal, itu memberikan penyangkalan gitu ya, bahwa dia bukan seolah-olah dia bukan pelaku gitu. Jadi menurut saya polisi harus kita support ya, agar mereka bisa menahan pelaku. Kemudian yang kedua, partai juga seharusnya mengedepankan kode etik ya, dan bisa menjadikan partai ini sebagai lembaga yang juga mendukung ya terhadap proses penegakan hukum gitu. Jadi tidak menunda menurut saya, dan yang bersangkutan seharusnya juga sudah bisa dicegah oleh partai gitu. Partai harusnya juga seharusnya dia tidak membiarkan dia dilantik, tetapi justru dia bisa memanggil terhadap pelaku pencabulan ini. Nah, partai sendiri menonaktifkan atau mencabut sebenarnya hak politiknya apabila misalkan dia sudah tersangka sebenarnya? Kalau mencabut hak politiknya itu kan juga ada aturan lain ya. Kita belum tahu berapa hukumannya, dan yang pasti kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini harusnya hukumannya lebih dari 5 tahun gitu, sehingga dia juga bisa dicabut hak politiknya. Oke. Ya Ibu, kita ini ikuti terus informasinya, dan kita terima kasih atas dialog yang disampaikan malam ini terkait dengan kasus pencabulan di Singkawang. Terima kasih Ibu Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi.